Assalamualaikum teman-teman. Saya Mirna Astuti dari Prodi PGMI 5B. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian dan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kita akan memasuki pembelajaran SKI pada minggu kedua. Wah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga keadaan kalian sehat ya. Oh iya, jangan lupa tetap pakai masker. Jangan berkeliaran di luar tanpa ada kepentingan ya. Nah, ngomong-ngomong ini, kalian masih ingat kan lagu yang kemarin kita bawakan? Mari kita nyanyi bersama sebelum kita mulai pembelajaran dulu ya. Baik, kita nyanyinya bareng-bareng. 1, 2, 3. Pakai masker, cuci tangan, hindari jabat tangan, hindari kerumunan tanpa ada kepentingan. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, kalian hebat sekali. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak, kalian ingat nggak kemarin kita belajar apa? Betul, kemarin kita mempelajari tentang mukjizat atau ciri-ciri tentang kerasulan Rasulullah. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang dakwahnya Rasulullah SAW. Anak-anak tahu nggak apa sih itu dakwah? Betul, dakwah itu adalah menyebarkan atau memahamkan seseorang kepada ajaran Islam. Nah, di sini kita akan mempelajarinya ya. Ibu harap kalian tetap memperhatikan dan menyimak pembelajaran ini sampai selesai. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah sekitar 13 tahun. Yang pertama 3 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Anak-anak, pada masa kenabian Rasulullah, pada saat itu Rasulullah sedang menyendiri. Nah, tahu nggak kalian kenapa Rasulullah menyendiri? Nah, kebiasaan menyendiri Rasulullah ini adalah ketika Rasulullah ingin mengintrospeksi dirinya, apa yang terjadi dan apa yang akan dia lakukan. Dia selalu muhasabah diri, mengingati segala kesalahannya dan merenungi segala dosanya. Masya Allah, bukan? Seorang Rasulullah yang sudah dipastikan surga masih merenungi dosanya. Sedangkan kita, semoga kita dalam bagian Rasulullah ya anak-anak. Anak-anak, kalian tahu nggak? Pada zaman dulu Rasulullah itu tidak langsung berdakwah. Awalnya Rasulullah biasa saja. Rasulullah tidak menyebarkan dan tidak memahamkan Islam kepada umatnya. Nah, tapi pada saat Rasulullah menyendiri itu, datanglah malaikat Jibril dengan berbentuk manusia. Kemudian malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah. Kemudian berkata, "Iqra." Kemudian Rasulullah bilang, "Ya Jibril, aku nggak bisa membaca." Kemudian Jibril bilang, "Iqra." Kemudian Rasulullah menggigil kedinginan pada saat itu. Kemudian Rasulullah bingung. Pada saat itu Rasulullah tidak bisa membaca. Di mana kita tahu Rasulullah itu buta huruf. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah menggigil dengan dingin sekali tubuhnya, dan Rasulullah kemudian pulang ke rumah dengan keadaan susah payah. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung membuka pintu. Kemudian Khadijah melihat Rasulullah dengan keadaan seperti itu. Rasulullah masuk ke dalam rumah. Khadijah tidak bertanya, tetapi Khadijah langsung mengambilkan selimut lalu menyelimuti tubuh Rasulullah yang sedang menggigil. Khadijah tidak bertanya, tapi pada saat itu Rasulullah menceritakan apa yang dia alami. "Ya Khadijah, aku bertemu Jibril di Gua Hira." Pada saat itu dia mengatakan kepada kemudian setelah kejadian itu, "Aku tidak tahu ya Khadijah." Membawa Rasulullah terus menggigil pergi. Kemudian setelah Rasulullah meredam menggigilnya, kemudian mereka menceritakan semua apa yang dialami Rasulullah. Kemudian Warakah berkata, "Sesungguhnya aku melihat pada diri suamimu itu ada ciri-ciri sebuah tanda kenabian, yaitu seorang Rasul terakhir yang telah dilahirkan." Setelah mengalami beberapa kejadian, beberapa wahyu yang kedua pun datang. Kemudian dengan wahyu kedua ini turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, di mana yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, setelah turun ayat ini, lalu Rasulullah pun mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah,
Rasulullah itu berdakwah ada 2 tahapan. Yang pertama sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua terang-terangan. Nah, dengan turunnya surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 ini, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian di sini kita ngambil pelajaran bahwa Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu walaupun dalam urgensinya dakwah itu sangat penting. Rasulullah tidak melakukan dakwah tanpa ada perintah atau wahyu dari Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa pribadi Rasulullah itu tidak berdasarkan keinginannya, tapi semuanya berdasarkan wahyu. Kemudian dalam tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah mendakwahkan kepada kerabat terdekat terlebih dahulu. Rasulullah mendatangi istrinya, pamannya, dan keponakannya. Kemudian berlangsunglah pada fase kedua dakwah Rasulullah, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Nah, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan ini ketika turun firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Kemudian strategi ini dilakukan Rasulullah. Yang pertama itu Rasulullah mendatangi kerabat-kerabat terdekatnya, menemui kerabatnya dalam perjamuan makan, di mana Rasulullah di situ berkumpul dengan para kerabatnya dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Kemudian Rasulullah itu melakukan perjalanan ke Thaif, yang mana itu kan sangat terkenal ya, sangat kita tahu ketika Rasulullah berangkat ke Thaif untuk melakukan dakwahnya, menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya di Thaif, di mana kita tahu bahwa saudaranya itu menolak keadaan Rasulullah, di mana saat itu mereka dihasut oleh kaum kafir Quraisy. Nah, saat itu Rasulullah berangkat tanpa sepengetahuannya bahwa kaum Bani Thaif itu telah dihasut. Rasulullah datang. Kemudian ketika mereka melihat Rasulullah, lalu mereka melempari Rasulullah dengan batu, dengan kotoran, hingga berdarahlah pelipis Rasulullah. Nah, hingga pada saat itu Rasulullah amat sedih, hatinya itu amat tersayat. Kemudian Rasulullah berbalik dan pulang. Setelah di perjalanan pulang, Rasulullah duduk di bawah pohon. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah tentang apa yang telah dia alami. Rasulullah menceritakan, Rasulullah curhat kepada Allah. Kemudian setelah itu ada sekelompok malaikat yang bersama malaikat Jibril mendengar doa Rasulullah. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau bersedia, kami akan menghancurkan mereka dengan gunung-gunung ini." Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah saat sedih, saat sakit hati, apa yang dia katakan? Tidak ada dendam dalam diri Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata dengan jawaban, "Ya malaikat, janganlah kau siksa mereka, jangan kau binasakan mereka. Aku berharap dari mereka akan lahir anak keturunan yang akan menyembah Allah nantinya." Masya Allah, dalam keadaan seperti itu Rasulullah sempat mendapatkan kesabaran yang luar biasa untuk mengatakan bahwa harapan besar Rasulullah akan lahirnya generasi yang akan menyembah Allah dari kaum-kaum tersebut. Pada masa dakwah terang-terangan ini hanya sedikit yang menerima Rasulullah. Rasulullah banyak dihina, dicaci, dimaki, dipersekusi. Nah, Rasulullah itu diterima hanya sedikit kalangan. Yang utamanya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Yang lainnya menolak Rasulullah. Adapun banyaknya penolakan terhadap Rasulullah ini ada 4 faktor utamanya. Yang pertama, mereka kaum Quraisy tidak ingin Rasulullah itu berdiri pada satu kekuasaan. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah itu ketika berdiri, maka Rasulullah akan menghapuskan kasta-kasta yang dimana kaum kafir Quraisy tidak menyukai itu. Dimana kita tahu bahwa kaum kafir Quraisy berdiri di atas kasta, dimana prinsip mereka yang tidak bisa akan menjadi bisa berdasarkan kasta. Kemudian yang ketiga, dimana mereka tidak ingin Islam ini menjadi suatu opini yang lebih besar. Mereka tidak ingin, mereka sangat menolak terhadap Islam. Kemudian yang keempat, adanya penjualan patung-patung dihilangkan ketika Rasulullah berdiri. Ini adalah 4 alasan utama mengapa kaum kafir Quraisy menolak adanya Rasulullah sebagai pemimpin, menolak adanya Rasulullah dengan dakwahnya. Sejak masa fase dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai pada masa fase dakwah secara terang-terangan, Rasulullah sudah mendapat banyak hujatan, persekusi, dianiaya, disakiti, dicaci, dimaki. Bahkan sampai saat itu Rasulullah tetap sabar dan tetap teguh pada keimanannya. Rasulullah tetap menyebarkan dan mendakwahkan Islam sampai akhirnya Islam dapat berdiri tegak hingga saat ini. Kita dapat merasakan pada saat dulu itu kejayaan Islam, pada saat itu masa
masa yang berakhir kejayaan Islam yang lebih mulia ini, yaitu pada masa khilafah Turki Utsmani, hingga akhirnya saat ini kita merasa terkucilkan, kita merasa didiskriminasi karena tidak ada kemuliaan Islam yang menjaga kita untuk saat ini, di mana mulianya Islam dapat terjaga dengan adanya negara ini. Nah, kesimpulannya anak-anak, dari masa Rasulullah dakwah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ini, nah kita dapat mengambil pelajaran bahwa besarnya kesabaran, ketakwaan, dan keimanan yang melekat pada diri Rasulullah membuat dia tidak gentar dan tidak pantang mundur. Nah, di sini kita harus mengambil apa yang ada pada diri Rasulullah. Ambillah itu, jadikanlah itu sebagai prioritas dalam hidup kita, memprioritaskan Allah seperti yang Rasulullah lakukan, tetap berdakwah meski dicaci. Nah, anak-anak tetap semangat belajar, tetap sabar dalam mengikuti pembelajaran, dan semangat terus, pantang mundur, dan letakkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah sebagai yang utama, seperti yang Rasulullah lakukan. Kalian melakukan apa yang Rasulullah lakukan kan? Benar, karena kalian mencintai Rasulullah. Nah, dengan kecintaan kalian itu, semoga kalian tetap dalam barisan yang dicintai Rasulullah juga. Nah, anak-anak, dari materi yang kita pelajari tadi, dari masa awal dakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, panjang lebar nih kan ya. Nah, anak-anak ingat nggak di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya? Betul sekali, hebat, di Gua Hira. Benar. Kemudian ketika mendapatkan wahyu tadi, kemana Rasulullah pergi? Siapa yang ditemui Rasulullah? Benar, istrinya Siti Khadijah. Nah, kemudian saat Rasulullah di Thaif, apa yang berdarah pada diri Rasulullah? Benar, hatinya sakit, pelipisnya pun berdarah. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa sholat, bantu orang tua, dan tetap bertakwa kepada Allah. Jangan lupa ya, tetap pakai masker, cuci tangan, hindari jabat tangan, dan hindari kerumunan. Anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semua kesalahan datangnya dari Ibu sendiri. Semua kebenaran hanya berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kesalahan dan kata yang ada dalam video ini. Sekian, terima kasih.